Baik, pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung, mungkin kami bisa sedikit mengulang kembali permasalahan yang kami bahas pada kesempatan ini. Ini mengenai pencopotan plang Muhammadiyah di sebuah masjid yang bernama Al-Hidayah dan beralamat di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi. Masjid ini dari keterangan yang kami dapatkan, yang juga diupload di media sosial oleh salah satu warga lokal yang dari sana, ini merupakan wakaf dari Kiai Bahri yang wafat pada tahun 1992, sedangkan nazirnya adalah Pak Jamil yang merupakan pengurus ranting Muhammadiyah Tampo. Dan dari wakaf tersebut memang diniatkan bahwa Masjid Al-Hidayah ini untuk penggunaannya atau diperuntukkan penggunaannya untuk masjid yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat secara umum, bukan untuk kepada organisasi tertentu. Untuk bisa membahas hal ini lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, kita juga akan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Muti selaku Sekjen Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ustadz Abdul Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, Selamat apakah malam. ya, sudah bergabung juga tadi, sudah sempat berbincang juga dengan saya, yaitu Pak Kiai Haji Masudi Suhud yang juga tergabung via daring dalam perbincangan ini, Pak Ustadz. Nah, Pak, mungkin bisa diberikan informasi kepada kami, apakah pihak Muhammadiyah Pusat sudah berbincang, sudah mencari ataupun juga mendapatkan temuan fakta dari kasus ini dan juga sudah mendapatkan keterangan dari pihak pengurus Muhammadiyah Cabang Ranting Tampo ini, Pak? Ya, yang pertama kami sangat menyayangkan peristiwa yang terjadi di Masjid Al-Hidayah di Banyuwangi itu. Apapun proses yang terjadi, sesungguhnya sesuatu itu tidak seharusnya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Nah, saya mendapat informasi mengenai adanya peristiwa itu pada tanggal 26. Justru dari warga Muhammadiyah di Sumatera Barat. Sedangkan peristiwa itu sendiri kan terjadi tanggal 25 sekitar jam 16.15. Nah, begitu mendapat informasi dari warga Muhammadiyah Sumatera Barat itu, saya langsung kontak dengan PWM Jawa Timur. Dan kemudian langsung menghubungi Ketua PDM Banyuwangi. Saya tidak berkomunikasi dengan pimpinan cabang dan pimpinan ranting karena memang sudah ada policy di PDM untuk persoalan ini. Memang tidak semua orang bisa berbicara dan komunikasi hanya melalui Ketua PDM dan melalui tim hukum yang sudah dibentuk oleh PDM Banyuwangi. Jadi bagi kami di Muhammadiyah juga kami mendapat laporan dari Ketua PDM bahwa peristiwa seperti ini sebenarnya bukan hanya terjadi satu kali. Laporan dari PWM dan juga dari PDM menyebutkan bahwa di Banyuwangi hal yang serupa sudah pernah terjadi. Yang terakhir ini adalah yang ke-10. Dan kasus serta motifnya hampir sama. Seperti yang ada di peristiwa terakhir di Masjid Al-Hidayah. Artinya alasan juga pencopotan plang di 9 kasus lainnya, Pak, yang sudah pernah terjadi sebelumnya, apakah juga karena ada masalah wakaf tadi itu, Pak? Ya, sebagian ada persoalan yang berkaitan dengan pemilikan tanah, sebagian ada yang berkaitan dengan ya proses-proses bagaimana pendirian amal usaha. Tapi yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini adalah bahwa lokasi yang sekarang ini dipersoalkan oleh sebagian warga itu diwakafkan ke Muhammadiyah sejak tahun 1950. Jadi kalau dihitung sekarang ini sudah 70 tahun lebih ya, dan sudah pernah dipakai untuk berbagai kegiatan amal usaha Muhammadiyah. Pernah dipakai untuk gedung PGA, kemudian sekarang ada TPA. Jadi kalau kemudian sekarang ini menjadi persoalan dan ada sebagian warga yang mempersoalkan mengenai kepemilikan itu, memang itu menjadi bagian dari tanda tanya kami di Muhammadiyah, sebenarnya ada persoalan apa. Dan kami memang terus terang saja kan langsung meminta kepada PDM untuk memberikan kopi dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan tentu saja soal apakah niat wakaf itu untuk umum atau untuk Muhammadiyah itu nanti biarlah dibuktikan di proses pengadilan.
Tetapi yang kami sayangkan adalah ada aparatur yang seperti melakukan pembiaran. Hmm. Padahal kalau kami melihat kesepakatannya, memang kesepakatan untuk merobohkan papan nama itu tanggal 25, tetapi kan itu belum melewati batas yang ditentukan. Seharusnya masih bisa dicari dan warga seharusnya bisa diredam untuk dijelaskan bahwa batas waktunya belum terlewati karena masih pada tanggal 25. Ini yang memang agak kami sayangkan, aparat keamanan yang justru seperti melakukan pembiaran masyarakat melakukan tindakan kekerasan itu. Baik, Pak Ustadz, sebelumnya kabarnya juga sudah dilakukan upaya mediasi, duduk bersama, berbincang bersama antara berbagai pihak. Sebenarnya keputusan dari mediasi selama 2 kali itu apa, Pak? Kalau yang saya baca mediasinya tidak hanya 2 kali, itu sudah berkali-kali karena sejak bulan Januari upaya mediasi itu dilakukan. Dan berbagai mediasi itu memang pada akhirnya kan diambil kesimpulan, oke lah proses yang berkaitan dengan persoalan Masjid Al Hidayah ini diselesaikan, dan kemudian kalau ada yang keberatan dengan papan nama Muhammadiyah ada di situ bisa diturunkan. Tetapi sekali lagi soal proses-proses hukum yang berkaitan dengan pemilikan wakaf dan kemudian proses hukum yang berkaitan dengan penurunan papan nama itu bagi Muhammadiyah tidak bisa dihentikan. Baik, seperti yang sudah sempat saya singgung tadi, Pak Kiai Marsudi Suhud, mengkaitkan dengan momen Isra Mi'raj ini, hikmah yang bisa kita petik, kita ambil untuk kerukunan umat Islam ataupun juga ukhuwah Islamiyah. Silakan, Pak Kiai. Ya, memang kebetulan hari ini adalah momen dirayakannya hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang itu adalah termasuk di hari besar untuk umat Islam Indonesia. Namun pada sesi sekarang ini TV One ngangkat masalah papan nama Muhammadiyah yang diturunkan oleh masyarakat. Memang hal yang demikian ya bisa terjadi pada Muhammadiyah, pada NU, bahkan pada lembaga lain. Namun semuanya sesungguhnya negara kita negara hukum, ya semuanya kembalinya ke hukum. Memang kadang-kadang itu misalnya ada mbah buyutnya dulu yang sudah wakaf atau hibah, mungkin anak cucunya yang kadang mempunyai pemikiran berbeda, itu juga akan jadi masalah. Maka yang sedemikian ini, kalau urusannya adalah urusan hukum, memang harus dikembalikan semuanya terhadap hukum. Yang terpenting jangan sampai mempengaruhi antara urusan hukum ini kemudian menjadi tidak akur antar sesama tetangga, yang mungkin satu Muhammadiyah, satunya yang lainnya. Ya, urusan hukum biar tetap dihukum, itu kayak sekjen sahabat kita Pak Mukti sampaikan juga demikian. Urusan persoalan pribadi, urusan persoalan hidup bersama-sama dengan masyarakat setempat, ya tetap terjalin seperti ajaran agama itu sendiri untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah atau persaudaraan bersama-sama baik di tempat itu atau pada umumnya di semuanya. Betapapun ini kasusnya di Banyuwangi, namun karena medsos sekarang nyampe kemana-mana, yang terpenting jangan sampai memancing juga yang lainnya. Saya yakin ini bisa diselesaikan, apalagi Pak Mukti ini langsung cekatan, dan ini urusan-urusan hukum, ya saya hanya turut mendoakan mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. Baik, terakhir mungkin penutup dari Pak Mukti, silakan Pak, upaya berikutnya apa, kemudian juga mungkin pesan untuk masyarakat. Sebenarnya setelah peristiwa itu, situasi sudah kondusif. Hanya memang yang ramai kan di media sosial. Karena itu kami menyampaikan kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah, baik melalui
berbagai media sosial kami sampaikan bahwa persoalan di Banyuwangi ini jangan dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan masalah Masjid Al-Hidayah. Karena ada yang mencoba menarik-narik ke persoalan-persoalan lain. Ini juga tidak ada kaitannya misalnya ketegangan antara, mohon maaf misalnya Muhammadiyah di mana saya berada dengan Pak Kiai Marsudi yang di NU. Sama sekali tidak ada kaitan ketegangan Muhammadiyah dengan NU. Iya. Dan juga tidak ada kaitan dengan misalnya persoalan-persoalan politik di tingkat nasional. Baik. Karena itu maka kami meminta kepada warga persyarikatan dan juga kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengkapitalisasi dan memprovokasi peristiwa di Banyuwangi ini, sehingga kemudian kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi saling bersitegang antara satu dengan yang lain. Baik. Kami di Muhammadiyah juga menyadari sepenuhnya bahwa proses-proses seperti ini tidak selalu mudah, dan karena itu maka saya setuju dengan disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi, bagaimana agar ukhuwah kemudian kerukunan itu bisa tetap kita bangun bersama-sama, dan persoalan kepemilikan aset dan persoalan-persoalan lain yang menyertai terjadinya kasus itu, karena kita ini negara hukum, ya tentu saja kita selesaikan secara hukum. Baik. Terima kasih Pak Adil Muti sudah menjelaskan duduk perkara mengenai masalah ini. Kita nanti akan tunggu bagaimana perkembangannya, tapi yang pasti semoga berakhir dengan baik begitu. Termasuk juga tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Terima kasih juga Pak Kiai Haji Marsudi Sud yang juga sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber.